pagi teman-teman. Sehat nih, pada sehat? Alhamdulillah. Jadi ini sekarang semester genap ya? Iya Pak. Pelajaran baru. Jadi kita harapkan setelah liburan seger semua ya. Ini saya mau coba menerangkan mata kuliah alat berat dan pemindahan tanah mekanis. Jadi sebelumnya saya mau bicara tentang rencana pembelajaran semester. Biar kalian tahu nih mata kuliah RPS ini adalah pertemuan, kita tahu nih materinya apa. Jadi kita ada 16 kali pertemuan ya, dipotong 1 minggu untuk ujian tengah semester dan 1 minggu untuk ujian akhir semester. Jadi ada 14 kali pertemuan termasuk dengan tugas. Diharapkan kalian memahami ya target-targetnya apa nih ya. Jadi saya harapkan kalian tahu ya dari alat berat itu di ujungnya adalah bisa mengetahui harga satuan item pekerjaan dengan menggunakan alat berat. Itu ujungnya, targetnya kalian harus tahu. Dari RPS ini ya, bisa lihat ya, coba perhatikan RPS-nya. Ya, capaian pembelajarannya ya, jadi kita mampu menerapkan prinsip-prinsip norma standar pedoman manual yang berlaku di konstruksi sipil, itu utamanya. Jadi ada yang namanya peraturan, norma, etika, itu pertama. Semua mata kuliah itu mengacu pada itu. Terus kemudian mengidentifikasikan, merumuskan, menganalisa, menyelesaikan permasalahan bidang konstruksi sipil yang khususnya menggunakan dengan alat berat. Terus yang ketiga adalah mampu merencanakan pekerjaan tanah dengan alat berat. Itu targetnya ya, komponen utama. Kita harus tahu ya. Kemudian pendukungnya. Jadi pendukungnya adalah kesadaran, kemauan untuk melakukan pembelajaran. Jadi kalian harus semangat ya. Kalau kamu nggak semangat, nggak dapat itu seperti itu ya. Nah, kemudian untuk capaian mata kuliah. Jadi mengetahui klasifikasi alat berat, khususnya pemindahan tanah mekanis. Jadi fungsi dan tipenya berikut klasifikasi tipe tanah. Kemudian yang kedua adalah mampu menganalisa perhitungan produksi alat berat. Jadi pertama kita harus klasifikasinya dulu, penggolongannya alat berat. Setelah kita tahu tipe-tipe dan jenis alat berat tersebut, baru kita bicara perhitungan alat berat. Kemudian menganalisa perhitungan kombinasi alat berat. Ya, dari tunggal-tunggal seperti itu ada namanya kombinasi alat. Ya, kalau bahasa Pangeran Charles-nya itu fleet combination. Itu seperti itu ya. Terus yang terakhir ini kita melakukan perhitungan biaya kepemilikan dan operasional. Jadi biaya alatnya berapa, kepemilikan dan operasional. Terakhir analisa harga satuan pekerjaannya yang berhubungan dengan alat berat. Itu capaian mata kuliah. Jadi kita harus tahu ya. Kemudian deskripsi singkatnya itu teori dasar klasifikasi alat berat, terus kemudian fungsi tipenya, metode perhitungan kapasitasnya. Jadi metode itu sangat berpengaruh ya. Kalau metodenya benar, sudah pasti kapasitas produksinya akan meningkat, pasti ya. Nah, kemudian terakhir biaya pekerjaan tanah dengan alat berat. Jadi ada pengenalan dulu awalnya, klasifikasi perhitungan kapasitas, biaya kepemilikan, operasional, dan biaya pekerjaan alat berat. Ya.
referensinya itu dari Insinyur Rahman Hadi ya, tahun 92, alat berat dan penggunaannya, terus di Tingkat Monojo. Kemudian ini dari modul-modul Departemen Pekerjaan Umum sama gali pribadi ya. Nah, ini pendukungnya ada Insinyur Mas Sulaiman, pelaksana pekerjaan tanah, ya, pendidikan dan pelatihan pengawasan lapangan bidang SDA Balai Diklat Fungsional Bandung Cirebon. Nah ini mata kuliah prasyarat itu adalah mekanika tanah dan geologi tanah. Jadi kenapa? Karena pada saat kamu mau melakukan pekerjaan tanah itu kan harus tahu jenis-jenis tanah itu ujungnya adalah mekanika tanah, kan harus tahu geologi tanah, jenis-jenis batuan, jenis tanah. Itu mempengaruhi daripada kapasitas produksi alat beratnya. Paham? Ada pertanyaan nggak di sini? Jelas nggak? Cukup jelas Pak. Jelas Pak. Ini saya ringkasnya ada minggu 1 ya, sampai ada mampu mendefinisikan alat berat ya. Kemudian yang kedua mampu mendefinisikan, pertemuan ketiga pertemuan keempat ya, pertemuan kelima, keenam, ketujuh seperti itu. Terus kemudian kita pada satu UTS itu kita lihat bobot nilai ya. Jadi nanti di tengah kita lakukan diskusi tanya jawab seperti itu ya. Jadi jangan sampai kamu nggak tahu kalau ada yang nggak jelas, di instruksi saya ya, bisa tanya WA, bisa ya. Terus nanti penilaian itu bobot itu begini, untuk absensi 10%, kemudian untuk tugas bobotnya 20%, untuk UTS bobotnya 30%, UAS bobotnya 40%. Seperti itu ya. Jadi totalnya 100%. Seperti itu. Kemudian ada yang pernah lihat alat berat nggak? Kenapa? Di mana? Proyek Pak. Proyek ya. Proyek apa nggak? Kamu lihatnya? Irigasi Pak. Irigasi ya. Nah, itu pasti alat-alat seperti doser ya. Iya. Betul nggak? Iya. Doser, Eskavator. apa lagi? Keren Pak. Keren. Keren. Iya keren. Buat angkat apa namanya? Kata apa? Beton. Beton buat apa tuh? Buat bikin saluran. Oke. Jadi itu artinya beton precast. Yes betul. Terlihat kamu perhatikan ya. Jadi usahakan kita ini kan teknik sipil ya, masyarakat teknik sipil. Usahakan kalian ini setiap ada proyek, kamu lihat yang mampir, yang gunakan alat berat. Jadi kamu nggak kosong gitu ya. Jadi teori kamu lihat. Jadi nanti pada saat semester besok itu kan ada KP ya. Kamu perhatikan sekali, ini benar nggak teorinya di lapangan, gitu ya. Karena nanti kita bicara ya, bahwasanya teorinya seperti ini, ya. Nanti di lapangannya pasti akan banyak faktor koreksi, ya, seperti itu ya. Kondisinya banyak lah ya. Nah itu yang kita sesuaikan di perhitungan kapasitas produksinya ya. Karena yang mengoperasikan kan manusia tuh, ya manusia pasti 1 jam itu kan pasti ada waktu istirahat, waktu idle lah, kira-kira seperti itu. Jelas ya? Yes Pak. Oke. Nah ini saya coba bicara secara umum pengertian alat berat yang kita masih bicara pengenalan atau pengertian alat berat. Ya, jadi setiap pekerjaan bangunan sipil itu selalu yang kita bicarakan masalah efisiensi, ya, efisiensi waktu dan kegiatan efektifnya di lapangan. Jadi kalau ingin cepat bekerja itu kita gunakan alat-alat besar ya, proyek-proyek skala besar yang tidak mungkin dikerjakan dengan tenaga manusia. Ya, kebayang kamu ya misalnya nih,
kapasitas galian tanah satu hari satu orang itu cuma berapa kubik, maksimum 2 kubik satu hari, 8 jam kerja. Oke. Nah, kalau kita gantikan dengan alat ekskavator begu, rata-rata 1 jam 60 kubik. Ya, bisa bayangin ya, 1 jam 60 kubik. Jadi kalau satu hari dia bekerja 8 jam sudah 400, lebih kurang 400 kubik. Jadi 400 dibanding 200 orang ya. Kamu bisa bayangin. Jadi sangat besar. Jadi alat berat itu kalau dikerjakannya dengan benar pasti hasilnya baik. Nah, untungnya besar profitnya. Tapi kalau salah dalam manajemen mengelolanya itu, wah itu bisa ruginya besar juga ya. Paham ya? Kebayang nggak? Kebayang ya? Jadi sekarang sudah tenaga-tenaga manusia sudah banyak digantikan dengan alat-alat atau mesin-mesin ya seperti itu. Itu apa? Kita bicara dengan alat ya. Nah ini kita bicaranya alat berat dan pemindahan tanah mekanis. Istilah pemindahan tanah mekanis itu semua dari pekerjaan galian tanah, urutan tanah, perataan tanah jauh lebih cepat ya, lebih cepat, lebih efisien dari segi waktu dan biaya, dan mutu juga akan pasti lebih bagus ya. Seperti kamu kalau lihat potong bukit, ya, kamu bisa lihat ya kalau potong bukit itu, nah bisa lihat ya. Ini contoh menggunakan alat berat ya. Misalnya ada pekerjaan jalan ya, pembangunan jalan atau peningkatan jalan. Ini ada bukit ya. Kamu bisa lihat. Ini kan jalannya kecil ya. Kalau misalnya daerah-daerah atau, nah ini kan seperti ini. Ini jalannya cuma sampai sini mas, kecil ya. Nah ini kita potong nih mas. Ya, ini potong. Jadi potongan ini ya, ini kan nggak mungkin pakai tenaga orang ya. Jauh lebih cepat dengan pakai bulldozer ya. Materialnya terus dimuat sama ekskavator, dibawa sama dump truck ya. Kebayang ya? Oke. Ini yang kita bilang pemindahan tanah mekanis seperti itu ya. Nah, jadi kita tujuannya ini mempelajari teori mengenai alat beratnya. Jadi dari penggunaannya, perhitungan kapasitasnya, oke, perhitungan biaya operasionalnya, kemudian kita bicara biaya pelaksanaannya. Jadi ini definisi alat berat ini, alat atau mesin berukuran besar yang didesain sesuai dengan fungsinya, gitu ya. Jadi untuk seperti pekerjaan tanah dan pemindahan bangunannya. Tujuan alat berat itu penggunaannya memperbesar kapasitas produksi alat berat, kemudian menambah kecepatan alat berat, kecepatan kerjaannya, mempercepat waktu pelaksanaan. Jadi kerjanya cepat, otomatis waktu pelaksanaannya cepat. Kemudian tenaga kerjanya berkurang karena akhirnya kita mudah ya dalam perencanaan dan pengawasan kerja. Karena pekerjaan ini kita gunakan alatnya ini targetnya sekian waktu sudah jelas. Tinggal pengawasan saja kan lebih mudah ya. Targetnya sekian hari, sekian kubik, sekian hari, sekian kubik. Seperti itu ya. Nah, alat berat itu dibagi dua menurut kategori, berdasarkan penggerak utamanya sama berdasarkan fungsinya. Ini clue-nya seperti ini. Kamu pernah tahu mobil ya? Mobil itu kan ada penggerak roda depan, roda belakang. Pernah tahu nggak? Iya, Pak. Pernah ya? Nah, alat berat sama. Ada penggerak
utamanya tuh pakai apa? Ya, dia ada yang kayak tahu kayak apa crawler. Jadi track. Oh iya. Seperti kalau tentara tuh pakai tank tuh. Iya. Tahu ya? Seperti itu penggerak. Terus dia ada movable yang mutar seperti itu. Nah ini ada yang dia juga statis, ada ya. Kalau statis apa? Statis itu diam, jadi ada yang bergerak, dan ada yang diam. Yang diam itu apa? Ada yang tahu nggak? Statis. Nah, seperti tower crane itu kan diam ya. Tahu ya? Basic plan kan diam tuh. Seperti itu ya. Aspal mixing plant itu diam. Nah ini kita berdasarkan fungsi alat berat ya. Faktor pemilihan itu dari fungsinya ya. Jadi itu kita kelompokkan untuk menggali, mengangkut, meratakan ya seperti itu ya. Nah kemudian bicara tentang kapasitas alatnya. Jadi kalau alat volume yang mau dikerjakan itu besar, otomatis ada dua kita alat. Pasti kapasitas alatnya harus diperbesar ya supaya cepat, betul nggak? Atau kita modifikasi dalam pekerjaan tersebut. Jadi dibutuhkan metode pelaksanaan khusus ya. Nah, terus kemudian cara operasionalnya, ya cara operasionalnya ini kita harus tahu dia bergerak horizontal atau vertikal. Terus kecepatannya gerakannya seperti itu ya. Nah, kemudian ada pembatasan metode. Jadi alat berat itu dibatasi dengan adanya peraturan lalu lintas. Kan nggak boleh lewat itu kalau truk jalan aspal ada trek itu kan nggak bisa dilewatin. Ini udah 10 menit Pak. Kita puasa Pak. Iya. Oke. Udah cukup berapa menit?